Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, hidayah inayah dari Allah, kekuatan dari Allah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian aktivitas kita atau agenda kita di acara liburan bersama, rihlah syar'iyah insyaallah. Berkumpul di tempat ini bukan hanya saja untuk memanjakan tubuh kita, mata kita, telinga kita dengan suasana alam yang sejuk tentunya, tapi juga bagaimana kita menginginkan ketenangan dan ketenteraman dalam hati dan jiwa kita. Karena apalah arti dari ketenangan yang itu hanya dirasakan oleh fisik kita, tapi tidak dirasakan dengan mendapatkan ketenangan di dalam qalbu kita. Maka orang yang mendapatkan ketenangan di dalam hati itu bukan hanya saja Sabtu Minggu, tetapi terus sepanjang hari, setiap hari kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman itu dimanapun berada. Ya, nggak mesti di tempat yang sejuk, nggak mesti di perbukitan, tapi dimanapun, di tempat suasana yang panas sekalipun, tapi hati tetap tenang, tetap adem. Jadi bukan soalan terkait di mana kita berada, tapi yang paling penting kapanpun, dimanapun hati tetap tenang dan tentram, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu itu semuanya tidak lepas dari mengingat Allah Azza wa Jal. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka insyaallah taala di tengah aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini kita ajak kembali untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bahkan lebih daripada itu mengingat tentang hakikat kita, eksistensi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertafakur nih. Tafakur, tadabur. Jadi tafakur, tadabur bukan hanya saja melihat keindahan kekuasaan Allah Azza wa Jal, tapi juga bertafakur tentang kehidupan kita di dunia yang sesaat saja, yang sebentar saja, yang semuanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kalau kita sedikit bertafakur, bertadabur nih, Bapak sekalian, kita diciptakan untuk apa ini kira-kira? Kita ini diciptakan untuk apa ini? Tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk apa Pak kira-kira? Untuk ibadah. Kalau saya munculkan pertanyaan berikut, untuk apa kita dihidupkan? Untuk apa kita dihidupkan? Awas, pertanyaan serupa tapi tak sama ini. Kalau tadi pertanyaannya untuk apa kita dihidupkan, kemudian muncul pertanyaan untuk apa kita diciptakan. Ya, menyembah pada Allah. Tadi ada yang mengatakan beribadah kepada Allah. Ingat, kita ini dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal untuk dimatikan. Ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum
thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah padahal kalian sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Ya, dihidupkan kemudian dimatikan, dihidupkan kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Berarti Bapak sekalian, kita ini hidup untuk dimatikan, yang berarti kita ini saat ini kita sedang menunggu mati. Lagi apa, Pak? Lagi nunggu mati. Iya. Lagi nunggu mati udah, lagi nunggu mati. Mau nunggu apa lagi udah? Oh, serem amat ya. Serem amat kesannya ini. Ini kan berbicara. Iya, sarapan aja belum udah mati aja nih katanya. Jadi ini kita berbicara tentang hakikat kehidupan. Kita ini hakikatnya sedang menunggu kematian. Tadi kan setelah dihidupkan pasti dimatikan. Lawannya hidup adalah mati. Kalau sudah mati kemudian hidup lagi. Kalau sudah hidup, kepada siapa lagi kita dikembalikan? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu, ada muncul pertanyaan tadi, untuk apa kita diciptakan? Maka tadi jawabannya, jangan nunggu mati terus. Ya, untuk apa kita dihidupkan? Jawabannya untuk dimatikan. Nah, karena kita sedang nunggu mati, lah kan gak lucu Pak, nunggu matinya Pak lagi ngapain? Lagi nunggu mati nih. Diam aja gak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, maka kemudian dimunculkan tugas kepada kita supaya nunggu matinya gak sia-sia, supaya nunggu matinya bermanfaat, penuh makna, supaya nunggu matinya gak ngelamun aja ditanya, Pak ngapain Pak? Ini nunggu mati, ini belum datang-datang. Ini kan gak seru kalau kayak gitu. Karena biar nunggu matinya, Pak lagi ngapain nih? Nunggu mati nih. Ngapain? Aktivitas. Ngapain aktivitasnya? Nih sholat. Ngapain aktivitasnya? Baca Quran. Ngapain nih? Nggak cari nafkah. Ngapain nih? Jadi kepala keluarga. Jadi apa nih? Jadi anak. Jadi apa nih? Jadi karyawan, jadi pedagang. Jadi apapun aktivitas kita di dunia, profesi apapun kita di dunia, hakikatnya sekarang ini kita sedang menunggu mati. Supaya nunggu matinya itu bermanfaat. Allah itu sayang sama kita. Supaya nunggu matinya nggak sia-sia, dikasih tugas. Tadi supaya jangan nunggu matinya sambil ngelamun aja. Sama kayak sekarang, kayak kaum rebahan katanya. Istilahnya dengan mager, malas gerak. Cuman rebahan, nggak ngapa-ngapain. Nunggu mati kok begitu. Ya Allah itu sayang supaya nunggu matinya nggak gitu-gitu aja, maka dikasih aktivitas. Nih kamu yang jadi karyawan ya, yang jadi pengusaha ya, yang jadi seorang bapak yang baik ya, jadi kepala rumah tangga. Kamu istri, ya jadi istri yang baik, jadi ibu-ibu yang baik, jadi tetangga-tetangga yang baik. Terus begitu, dan hakikatnya apapun kita saat ini, apapun profesinya kita sekarang ini, itu hakikatnya dikasih tugas atau sebagai tugas dalam rangka menunggu kematian. Nah, maka itulah jawaban pertanyaan yang tadi. Untuk apa kita diciptakan? Maka jawabannya untuk tadi yang kita sebutkan dikumpulkan dalam satu kata yang disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah tadi yang jadi karyawan ibadah, yang jadi pengusaha ibadah, yang jadi bapak ya ibadah, yang jadi anak ya ibadah. Semuanya termasuk yang makan ibadah, yang gak makan juga bagaimana bernilai ibadah, yang tidur juga ibadah. Bagaimana kalaupun terpaksa tidak tidur, bagaimana itu semuanya dalam rangka ibadah. Di kampung ibadah, di kota ibadah, sendiri ibadah, sudah nikah ibadah, jadi orang tua ibadah, jadi anak ibadah, jadi pengusaha ibadah, jadi karyawan ibadah. Makanya apapun itu semuanya dalam rangka ibadah. Udah keluar rumah ibadah, masuk ke dalam rumah ibadah. Cuman keluar rumah kok ibadah? Loh ibadah karena keluar rumahnya baca doa dulu.
Dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dia tidaklah keluar rumah kecuali dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Ya, setidaknya keluar rumah dia membaca doa, doa keluar rumah. Bagaimana Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau tambahin lagi, a'udzubillah an adzilla au udzalla an azilla au uzalla an azlama au uzlama an ajhala au yujhala alayya. Sampai kemudian di mobil, naik kendaraan, dia pun berdoa, doa naik kendaraan. Bismillah. Nah, itu yang paling simpel udah. Paling aman. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Seterusnya di jalan juga tetap beribadah sambil tengok kanan tengok kiri. Ustaz, kapan ini asyiknya nih doa terus dari tadi? Iya, tetap terus menikmati suasana, kondisi, kekuasaan Allah, lihat ciptaan-ciptaan Allah, tapi tetap hatinya tetap terpaut kepada Allah. Lihat, orang yang dalam rangka menunggu kematiannya diniatkan dalam rangka ibadah, jangankan dalam urusan yang sifatnya bernilai ibadah, bahkan dalam aktivitas yang sifatnya mubah sekalipun, bagaimana itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran jelas berpahala, salat jelas berpahala. Nah, yang sifatnya mubah, apa kira-kira yang sifatnya mubah? Yang sifatnya mubah, hukumnya mubah. Ya, contohnya yang sifatnya mubah, tidur itu mubah, Pak. Tidur nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Asal kuat aja udah. Ya. Tapi itu semuanya mubah bagi orang yang beriman dalam rangka ibadah. Bagaimana yang sifatnya mubah tadi bernilai ibadah. Bagaimana tidurnya? Dia sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia berdoa, berzikir kepada Allah terlebih dahulu. Dia kumpulkan kedua belah telapak tangannya sebelum tidurnya. Memang begitu sebelum tidur? Iya, begini. Nabi SAW sebelum tidurnya itu mengumpulkan kedua belah telapak tangannya seraya beristiazah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, ditiupkan. Kemudian membaca apa? Al-Ikhlas 3 kali. Baca apa lagi? Falak 3 kali. An-Nas 3 kali. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 terakhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, seterusnya. Kemudian iya, sebelumnya Al-Mulk, atau boleh sebelum dibaca saat itu, sebelum tidur. Apalagi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca lagi Allahumma rabbas samawati sab'i, seterusnya Allahumma alimal ghaibi, seterusnya. Tambah lagi Allahumma inna khalaqtana nafsi, seterusnya. Kapan tidurnya Ustaz? Ini panjang amat doa terus. Kayaknya doa terus. Iya, itu rangkaian sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Dan itu diniatkan dalam rangka mengamalkan sunnah, sehingga tidurnya bukan hanya sebatas melepas penat, menghilangkan lelah dan letih, tapi dalam rangka beribadah, mendatangkan pahala di sisi Allah. Enak tuh begitu. Belum tidur doa. Semuanya. Coba makan. Makan itu sifatnya apa? Hukumnya mubah. Makan juga mubah. Ini sarapan nggak dosa. Ya, coba kalau sarapan itu wajib, yang ketinggalan sarapan bisa dosa itu. Enak yang gemul, yang banyak makan ya. Iya, pahala terus nih. Alasannya bukan cuman iya, enak nih pahala. Makan itu hukumnya mubah. Ya. Makan itu hukumnya mubah. Nah, tapi buat orang yang beriman tadi, karena dia sebab berilmu, bukan hanya sebatas enak di perut, ya, enak di mulut, kenyang di perut. Tapi bagaimana nih makannya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makan ucapkan bismillah. Doa setelah makan ucapkan itu bismillah, kalau enggak alhamdulillah, udah yang paling aman itu. Tapi ada doa yang dibaca selepas makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang makan kemudian membaca doa tadi nih, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Enak kan? Udah mah enak di mulut, kenyang di perut, dapat ampunan dosa. Enak banget. Nah, itu semuanya rangkaian aktivitas kita itu sampai ke urusan makan, sampai ke urusan tidur,
Mohon maaf, sampai ke urusan melepas syahwat bersama istrinya, itu juga bisa berpahala dalam rangka ibadah. Doa yang dibaca nggak asal gerasak gerusuk. Iya, baca doa dulu. Doanya gimana, Pak? Ini pada lupa tuh gimana? Iya. Iya, jangan-jangan jarang dibaca ini. Kelihatannya masih pada muda begini kok. Iya. Semakin banyak berhubungan ya dengan istri, yang semakin banyak dibaca doa ini. Iya, mestinya nggak lupa. Iya, harus fasih mestinya. Baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Lihat, saya hendak sampaikan tuh, dari semua aktivitas itu ada zikirnya, ada doanya. Supaya aktivitas kita yang sekalipun itu mengenakkan, memanjakan tubuh, melepaskan syahwat, mengenyangkan perut, manjakan mulut, itu semuanya tetap dalam rangka mengingat dan berzikir kepada Allah. Ada doanya, ingat, karena semua yang memberikan nikmat itu dari Allah. Ya, termasuk kita bisa kumpul di sini karena Allah, bisa makan karena Allah, bisa punya istri, punya anak, semuanya dari Allah. Semuanya kita serahkan, pasrahkan kepada Allah lewat zikir dan lewat doa. Nah, ini menunggu kematian. Sampai terus hari demi hari. Waktu berganti. Kemudian bulan berlalu. Tahun juga berganti. Tadinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai balik. Sampai 20 tahun, 30 tahun tiba-tiba bapak-bapak. Sampai kemudian menyandang predikat kakek-kakek. Juga nenek-nenek. Tadinya bapak, sekarang jadi kakek. Ya, kemudian tadinya sendiri jadi MC. Ya, MC. Ngomong cucu, ya. Buntutan banyak sana sini. Banyak terus akhirnya sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum sampai di situ. Karena nanti ada prosesnya. Kematian itu ada prosesnya. Mungkin juga ada yang na'udzubillah, cara Allah Azza wa Jalla, imma dia dimatikan, na'udzubillah, dalam kemaksiatan, na'udzubillah ini. Tapi orang itu ada yang meninggal dalam ketaatan. Ada yang meninggal sakit duluan. Ada yang kemudian meninggal secara dadakan. Ini bisa dadakan begitu. Tapi yang pasti itu semuanya akan datang pada setiap jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan mengalami kematian. Nah, pas ketika kita akan mengalami kematian itu, kita tidak diberitahu sebelumnya. Tapi yang pasti tiba-tiba malakul maut datang menghampiri kita. Kita tahu gak malakul maut datang kepada kita? Tahu. Bagi orang yang beriman, itu sudah dibawakan kain kafan dari surga, plus wewangian dari surga. Wangi semerbak, harum, karena dia adalah orang yang salih, hamba yang salih. Dia sudah ngelihat. Orang yang di sampingnya, orang yang menghadiri sakaratul maut, ngelihat atau tidak? Enggak ngelihat. Yang kalau ngelihat kabur duluan dia, boro-boro talkin ya. Padahal kalau ada orang yang meninggal itu kan mesti ditalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ayo talkinkan sebelum kematian kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Pas la ilaha illallah. Malaikatnya datang. Ngelihat. Kayaknya minggat itu, lari itu. Nggak jadi talkin la ilaha illallah. Untungnya tuh yang talkinin nggak ngelihat. Yang ngelihat siapa? Yang sakaratul maut itu. Ya, dia udah bilang ngelihat. Ada malaikat yang membawa hanut tadi, membawa kain kapan juga wewangian dari surga tadi. Kemudian ada malakul maut yang hendak mencabut nyawanya tadi. Bahkan dia melihat ada syaitan yang menggodanya, hendak menjerumuskannya. Bagaimana supaya dia meninggalkan Islam sebagai agamanya. Lihat Imam Ahmad saat ditalkinkan oleh anaknya Abdullah, la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya. Apa kata Imam Ahmad? Tidak. Sakaratul maut itu bisa jadi proses yang panjang, bisa juga sebentar. Nah, saat itu Imam Ahmad katakan, kala-kala, ya Abdullah ini putranya katakan,
kala-kala ayahku ini tersadar, kala-kala dia juga tidak tersadar. Kadang tersadar, kadang tidak sadar. Nah saat sadar ditanya, wahai ayahku, kenapa aku ketika mentalkinkanmu untuk mengucapkan la ilaha illallah, engkau katakan tidak. Apa kata Imam Ahmad? Sungguh aku melihat ada syaitan yang hendak mendekatiku dan dia menggodaku. Dan dia katakan, wahai Imam Ahmad, engkau ini adalah seorang ulama, engkau orang yang wara, engkau yang zuhud. Aduh, engkau mah orang solih, saya nggak bisa deketin kamu. Saya nggak bisa deketin Anda karena Anda ini orang yang salih. Apa kata Imam Ahmad? La, ini tidak. Ini masih jauh, ini masih jauh. Masih jauh, ini masih jauh. Tapi setan udah hadir. Mau goda Imam Ahmad. Dengan mengatakan apa? Saya mau nggak bisa goda kamu mau orang salih. Tuh lihat. Tidak menjerumuskan Imam Ahmad. Tapi sekurang-kurangnya ingin menjadikan Imam Ahmad sombong. Supaya, oh iya, saya ini ulama, setan aja nggak bisa deketin saya. Minimal memunculkan penyakit ujub di dalam hati Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tahu, tidak. Ini masih jauh, ini masih jauh. Maksudnya, Imam Ahmad tahu kalau ini adalah godaan syaitan, gangguan syaitan. Yang tetap Imam Ahmad jangan sampai di dalam hatinya ada ujub, muncul sombong. Sehingga sekurang-kurangnya yang diharapkan oleh setan dari Imam Ahmad, ketika wafat, Imam Ahmad dalam kesombongan, ada ujub di dalam hati dan perasaannya. Tuh, sekelas Imam Ahmad diganggu, digoda. Apalagi kita. Kematian tuh datang. Makanya ada wasiat di dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Hendaknya seseorang itu mengamalkan amalan yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Bisa jadi seorang itu dimatikan sesuai dengan apa yang biasa dia kerjakan. Bisa jadi seorang itu dimatikan sesuai apa yang biasa dia kerjakan. Apa kebiasaan dia? Baik, dimatikan dalam keadaan baik. Biasa sholat, bisa jadi dia diwafatkan dalam keadaan sholat. Na'udzubillah, biasa maksiat. Khawatir dia dimatikan dalam kondisi melakukan maksiat. Nah ini yang bahayanya. Nah maka akhir kehidupan kita itu ditentukan juga apa yang biasa kita kerjakan sekarang ini. Jadi akhir kehidupan kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ditentukan dari kebiasaan kita saat ini. Enggak ujuk-ujuk, tenang aja, yang penting kan ujungnya baik. Nabi SAW sebutkan innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu bergantung ujungnya. Udah, sekarang makan belum sampai ujung, masih tengah. Terus, udah yang penting ujungnya, nanti kita tobat. Lah bagaimana bisa menjamin akhir kehidupan kita bisa dalam keadaan tobat? Kalau tidak diikhtiarkan, diupayakan dari sekarang. Karena tadi khawatir, bisa jadi seorang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Nah, sakaratul maut itu, wal'iyadzubillah, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Fatimah menyebutkan, betapa ringkihnya, begitu susahnya, sampai Nabi SAW mencelupkan tangan ke air di atas bezana. Yang kemudian Fatimah menyebutkan, duhai ayahku, betapa sulitnya engkau, betapa susahnya engkau. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi kesulitan, kepayahan setelah ini. Karena inilah ujian terakhir ketika sebelum kematian, yaitu innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Ada kepayahan, kesusahan, ringkih, susah. Karena apa? Setelah kematian, nah selesai sudah kehidupan dunia, ujian dan cobaannya tuntas. Setelah kematian, istirahat. Udah Pak, kalau sekarang capek mau wajar dunia. Bapak sekarang capek-capek dengan masalah ngurusin anak, capek ngurusin istri, belum lagi bertetangga banyak masalah kanan kiri, belum lagi urusan pekerjaan, kadang dimarahin atasan, kadang juga
Iya, iya, kayaknya ya, marahin atasan termasuk ujian juga. Dunia. Iya, ujian juga dunia. Dunia tuh begitu, pasti aja. Jadi karyawan ya ada resikonya, di pengusaha ada resikonya, jadi suami ada resikonya. Jangankan ya jadi suami, sendiri aja ada resikonya. Ada resikonya, sendiri apa resikonya? Stres. Iya, ternyata stres. Iya, jomblo kan, Joko. Ya, ya jomblo kokoh. Joni, jomblo ngenes. Jomblo apa itu? Iya, Jonas, jomblo ngenes. Itu kan sama aja, mau sendiri, mau sudah nikah, tetap aja ada resikonya, dunia. Mau di dalam rumah, keluar rumah, tetap aja ada resikonya. Hidup itu ya memang penuh dengan masalah. Masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan idealnya di apa? Dijawab. Maka kehidupan ini setiap masalahnya, persoalannya bukan dihindari, tapi dihadapi. Tapi capek. Dunia, selamat. Anda sedang pada mode penuh dengan ujian. Kehidupan dunia capek. Mau di kampung, mau di kota, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, sama capek. Nggak ada yang nggak capek dunia ini. Jadi ibu apalagi capek, belum ngurus anaknya, belum ngulek sambelnya. Ngulek sambel aja bisa capek. Itu belum ngurus rumah tangganya. Ya, jadi bapak ya capek. Capek, belum lagi di tempat pekerjaan. Sampai rumah nanti ngurus anak yang satu, yang kedua, yang ketiga. Itu yang baru satu istri. Apalagi yang 3 istri. Lebih capek itu. Iya. 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 Kirain lebih enak. Iya, enak tapi ada capeknya. Ya, ada enaknya juga, tapi ada capeknya. Ada capeknya. Pokoknya semuanya dunia ini, kalaupun bahagia, bahagianya tak sempurna. Mesti selalu ada celaknya. Mesti ada kekurangan-kekurangannya. Nah, maka kalaupun kematian datang, Nabi SAW itu berdoa dengan doa ini, dan ini menjadi tuntunan untuk kita. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian untukku sebagai istirahat dari berbagai macam keburukan. Mestinya kalau mati itu istirahat. Kalau mati itu istirahat. Idealnya. Karena habis mati itu nggak mikirin anak lagi, enggak. Misalnya masuk liang lahat, sudah masuk alam barzah, ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kalau baik, Masya Allah, kan dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Lantas kemudian apa? Ada rupa yang elok, kemudian wangi, dan dia katakan, siapa engkau? Saya menemanimu, karena aku ini adalah amal perbuatanmu. Tuh enak tuh, istirahat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Dia berkata seperti itu. Segerakan hari kiamat. Dan dia istirahat di situ. Apa kemudian dia ingat anaknya? Aduh, istri saya gimana ya tuh pas mati dadakan lagi nih, nggak ngasih aba-aba. Sedih kali ya istri saya. Anak saya gimana, masih kecil-kecil lagi ya, belum tuntas lagi kuliahnya. Gimana ya? Kira-kira mikir begitu nggak? Enggak. Sekalipun anaknya, istrinya itu curhat di atas kuburannya, nggak peduli. Yang sudah di alam barzah, mohon maaf sesedih apapun yang di rumah, keluarganya curhat di atas kuburannya, mohon maaf, sudah tidak peduli. Kalaupun dia buruk, anaknya belum tuntas, belum sukses, masih banyak susah sulitnya, enggak peduli. Maaf, saya sudah pada mode istirahat. Di dalam kubur sedang menunggu hari kiamat. Dan mestinya mati itu istirahat. Begitu, Pak. Ini yang susah, di dunia sudah capek, lelah, letih, payah dengan berbagai macam ujian. Mati, udah mau sakaratul mautnya susah. Mati, na'udzubillah, ternyata kesusahan baru, babak baru dimulai. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata saat ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ternyata tidak mampu menjawabnya, alias dia mendapatkan fitnah kubur atau azab kubur. Dunia celaka, akhirat celaka. Wal'iyazubillah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini yang dikhawatirkan begini nih, Pak. Kehidupan dunia sudah capek, lelah, letih, udah mau dibatasi pula waktunya kan? Ya 60-70 tahun, Pak, mohon maaf. Ya, kalau paling top berapa tahun, Pak?
katakanlah 100 tahun. Katakan misalnya, itu aja udah susah yang sampai 100 tahun. Jadi udah pasti siap-siap aja lah Pak. Ya 60, ada yang 60 Pak di sini? Belum. Ya, rata-rata 50 atau 40 ya. 40, 50. Kalau sekarang 60, 65 kan berapa tahun lagi nih Pak? Bentar lagi. Kalau 60 lah. Sekarang rata-rata berapa Pak? Ada 50. 50-an ya. 50 untuk ke 60, 10 tahun lagi Pak. Kalau ke 60, 10 tahun lagi. Kalau yang 55 ke 60 berarti 5 tahun lagi. Menariknya dipercepat lagi waktunya sekarang. Iya, dimajuin. Cepet. Ya sekarang aja coba rasain. Dari tahun ke tahun kan cepet kan? Cepet. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Tanda-tanda kiamat itu dari ke zaman dekat. Cepet ganti kalender sekarang. Iya, bentar baru kemarin udah tahun baru lagi aja. Baru Ramadan, udah Ramadan lagi aja kan. Udah, waktunya nggak berasa. Bergulir dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Tiba-tiba kan 60 aja. 60 udah tuh. Kalau masih dikasih bonus sampai 70. 70 masih dikasih bonus terus. Tapi udah siap-siap, dia sudah menurun. Udah mulai capek, sudah mulai nggak kuat. Sudah mulai peot, sudah mulai keriput, sudah mulai ya udah buram, mata udah nggak awas. Begitu seterusnya, terus udah panggil bilang kakek, nenek, udah boro-boro Facebookan, udah nggak bisa. Update status nggak ngerti. Ya, baca Quran aja kadang-kadang ya itu udah pagi dibantu udah. Udah ke masjid udah susah. Nah, itu udah siap-siap tuh udah. Nah, sudah siap-siap. Nah, tadi sampai kematian datang, nah mestinya kita istirahat. Nah, mestinya ketika kita masuk pada kematian itu, hendaknya kita punya pensiunan. Nah, ini. Nah, kita kan ada istilah pensiun kan ya, kerja ya. Dapat pensiunan nggak sih Pak nanti dari kantor? Dapat ya. Ya, dirapel apa per bulan tuh. Nah, ada yang dirapel itu teknisnya aja kan, ada yang per bulan kalau pegawai negeri tuh. Terus ada yang mungkin sekaligus. Nah, itu pensiunan tuh enak. Enak masa tua dapat pensiunan, nggak ngapa-ngapain dapat pensiunan. Lah, itu hidup di dunia dapat pensiunan enaknya. Senangnya. Kita mati pensiun dari kehidupan dunia. Tapi pertanyaannya, kita punya pensiunan pahala atau enggak? Apa Pak pensiunan pahalanya nih kira-kira? Oh, kontrakan. Kontrakan. Cukup nggak sama kontrakan ini kira-kira nih? Ya, itu kontrakan yang bermanfaat. Ya kontrakan mesti bermanfaat dong. Masa kontrakan? Kalau kontrakan bermanfaat berarti nggak laku itu, nggak ada yang ngisi. Ya, kontrakan yang dia menghasilkan uang dan uangnya bukan cuma manfaat untuk pribadi, tapi digunakan di jalan Allah. Tuh yatim piatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ana wa kafilul yatim. Termasuk apa Pak? Gali sumur untuk mengalirkan air. Itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Ya, bahwa keterkaitan seorang mukmin ya dengan pahala yang akan terus dialirkannya ketika seorang sudah mati, sudah wafat, pahalanya terus mengalir untuknya. 1, anak solih yang ditinggalkan. Yang kedua, ilmu bermanfaat yang disebarkan. Yang ketiga, Al-Quran yang diwakafkan. Al-Quran yang diwakafkan. Atau kemudian membuatkan rumah untuk Ibnu Sabil. Atau masjid yang dia tinggalkan, dibangun. Itu terus Pak, keterkaitannya. Pensiunan itu. Termasuk air yang dialirkan, yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya wakaf sumur lah. Wakaf sumur. Atau ada orang yang kesusahan air, gak mesti sumur, yang penting mungkin mengalirkan air dari gunung sampai banyak bermanfaat untuk orang-orang sekitar, Masya Allah. Kemudian sodakoh yang dikeluarkan dalam keadaan sehat, khususnya dalam keadaan sehat di saat orang sedang tinggi nafsunya, sedang banyak keinginannya, tapi dia lebih memilih untuk sedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Beda Pak, sedekah dalam kondisi sakit dan sehat. Dalam kondisi sakit kan udah putus asa dia, udah harta saya buat apa lah, udah sakit-sakitan begini nih. Berobat udah cukup lah, udah hartanya udah bagi-bagiin aja, udah sedekah-sedekahin aja.
Tuh. Dalam kondisi sehat beda kan? Ya pengennya ya liburan, pengennya ke sana, pengennya ke sini. Tapi dia lebih memilih untuk mengeluarkan, udah sedekahin aja. Sebenarnya saya sih pengennya buat ini, pengennya buat ya traveling, pengen shopping gitu. Tapi udahlah buat anak yatim aja, buat bangun masjid aja. Itu buat ngalirin air buat orang bermanfaat aja. Itu wakafin Al-Quran aja. Masya Allah, pensiunan tuh. Pensiunan, otomatis pensiunan pahala itu. Nah ini makanya mesti diingat nih, kita ini mati jangan asal mati. Bagaimana ketika kematian itu tiba, pensiunannya sudah kita siapkan. Tenang aja. Makanya Nabi SAW sebutkan begini, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta ketika berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta ketika berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang benci ketika dia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci ketika berjumpa dengan dia. Nah, kenapa orang kok bisa cinta ketika berjumpa dengan Allah? Karena apa? Karena dia sudah merasa kerja. Habis kerja biasanya dapat apa? Upah kan? Nah, kita dikasih umur sama Allah Azza wa Jal sampai akhirnya dikontrak 60, 65 atau 70, 80. Nah, maka idealnya orang itu bahagia ketika akan menghadap keharibaan Allah. Karena akan bertemu dengan apanya? Upahnya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mau meninggal itu idealnya senang. Kenapa? Dia akan bertemu dengan pahalanya, bertemu dengan upahnya. Coba orang berangkat pagi, diupah setiap hari nih, sampai sore, sore selesai. Habis kerja, senang gak dia? Senang, karena mau nerima apa? Upah. Mau nerima gaji. Atau setiap bulan, ya akhir bulan, gaji misalnya dikasih setiap akhir bulan. Oh, tenang aja bentar lagi. Selesai kerja dia senang, karena akan menerima gaji. Nah, maka demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sudah menjalankan kehidupan di dunia, jadi anak, alhamdulillah jadi anak berbakti. Jadi orang tua, alhamdulillah orang tua yang bertanggung jawab. Jadi tetangga, alhamdulillah jadi tetangga yang baik. Alhamdulillah jadi karyawan yang baik. Semuanya kita lakukan dengan baik. Sholatnya dikerjakan, Al-Qur'annya dibaca, ilmunya dicari, agamanya dipahami. Terus dia kerjakan. Maka ketika kematian akan datang, idealnya dia senang tuh Pak. Idealnya ketika kematian akan tiba, senang dia bentar lagi ketemu dengan pahala nih. Saya nahan lapar, haus karena puasa, insya Allah berpahala. Saya Senin Kemis, alhamdulillah pahala. Saya duha, alhamdulillah pahala. Saya tahajud, pahala. Semuanya kita kerjakan itu semua, kematian datang. Idealnya senang dia bahagia akan bertemu dengan upahnya, gajinya, pahalanya. Bahkan akan bertemu dengan pensiunannya. Pensiunannya. Cukup bekal kita menghadapi kematian itu. Nah, masalahnya kan kita nih mati itu takut karena ngerasa. Ngerasa apa? Nggak kerja. Atau kerja tapi ngerasa banyak bolong-bolongnya. Ditambah ngerasa belum punya pensiunan ketika ada di dalam kuburannya. Nah, maka ada sedekah. Itu sedekah itu jangan diremehkan itu. Sedekah dengan satu butir kurma aja Masya Allah itu. Iya, 700 kali lipat dilipatkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya termasuk sedekah air tadi, termasuk wakaf Al-Quran tadi, termasuk membangun masjid tadi, atau menyantuni anak yatim. Itu Masya Allah itu. Kematian tiba, kematian datang, pahala yang akan terus Allah alirkan. Dengan catatan, ikhlas Pak, hati-hati, ikhlas. Makanya Pak, ini kalau bisa, ini kan kita baru kali pertama ke sini mungkin ya, ada sebagian yang pertama kali ke sini. Di sini itu bagaimana bumi nih Pak, jadi saksi kebaikan-kebaikan kita nih. Yang kita pijak, bumi yang kita pijak sekarang ini. Termasuk tumbuhan, pepohonan yang memang ya seperti biasa cuma tumbuhan, tapi menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan kita. Oh, alhamdulillah kita di tempat ini pernah berzikir. Alhamdulillah di tempat ini kita pernah sholat berjamaah. Alhamdulillah di tempat ini saya pernah membaca Al-Quran. Di tempat ini alhamdulillah saya pernah melakukan kebaikan. Saya pernah bersedekah, seterusnya. Itu jadi saksi itu. Makanya kan disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma la yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Tuh, bumi itu jadi saksi.
memberikan kabar tentang si fulan, si fulan, si fulan, maka dimanapun kita berada, melakukan kebaikan. Apalagi tadi dengan sedekah. Sedekah. Ya, apalagi sedekah itu, ya keutamaannya bukan hanya menguntungkan orang lain, tapi hakikatnya juga menguntungkan diri sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sedekah itu kan makanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Makanya ada ucapan terima kasih. Habis terima terus dikasih. Itu idealnya harta itu begitu. Terima terus dikasih, bukan habis nerima harta terima simpan ya. Kan enggak gitu. Kita mendapatkan pemberian dari orang, terima simpan ya, tapi terima kasih. Karena apa? Habis diterima terus dikasih. Kasih sama siapa? Orang lain, minimal keluarga, istrinya, anaknya juga disedekahkan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sedekah, apalagi sedekah itu yang Nabi SAW sebutkan, as-sadaqatu tutfi'ul bala. Sedekah itu mengangkat bala. Bahkan as-sadaqatu sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu mengangkat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Habis maksiat, dosa, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi. Itu mengangkat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Beribadah secara sembunyi-sembunyi itu dalam keheningan malam, tidak ada orang yang tahu. Alhamdulillah Ustaz, saya mah tiap hari nggak ada yang tahu saya sedang sholat tahajud, alhamdulillah tiap malam nggak ada yang tahu Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah itu mah diumumin sama aja. Sama maksudnya jangan sampai ada yang tahu itu ya termasuk dijaga kerahasiaannya. Jangan dikabarkan kepada orang lain. Alhamdulillah Ustaz, tadi Ustaz bilang kan harus ibadah sembunyi-sembunyi ya. Saya mau ibadah sembunyi terus Ustaz. Tiap malam saya nggak lepas Ustaz tahajud. Lah itu mah diumumin namanya. Jadi bagaimana? Dah simpan rapat amal ibadah kita, termasuk pemberian kita, sedekah kita. Dan dengan itu Allah akan alirkan pahala menjadi pensiunan pahala untuk kita. Apalagi dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, min asyratis sa'ah, sebagian dari tanda-tanda kiamat itu, kelak di yaumil kiamah, banyak orang kayanya, sedikit orang miskinnya. Gimana Pak? Banyak orang kaya, sedikit orang miskin. Lah gimana? Orang kaya semua, miskinnya nggak ada. Susah Pak. Bahkan ada orang yang mau sedekah dengan hartanya, kemudian dia hendak berikan, dia cari orang-orang. Mana yang menerima sedekah saya? Sampai dia cari kemana-mana, sampai, oh iya kamu dapat, ayo ikut ke rumah saya. Pas mau dikasih uang, kasih harta, afwan la arbalifi, mohon maaf saya tidak butuh dengan sedekah dan harta Anda. Gimana coba? Waktu itu, saat itu, di mana pintu pahala lewat sedekah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu adalah amalan yang paling utama itu. Amalan yang paling utama. Saat itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi yang menerima. Waliyadzubillah, kan ini bahaya ini Pak. Kalau pintu pahala sedekah, kesempatan untuk sedekah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi SAW sebutkan di dunia ini ada 4 saja, Pak. 4 kelompok. Nah, di mana kita berada nih? 4 kelompok. Kita berada di mana? Uhadditsukum hadisan fahfazu. Aku sampaikan kepada kalian satu hadis, satu perkataan. Fahfazu, tolong camkan, tolong dengarkan. Apa kata Nabi SAW? Nih, satu, di dunia ini ada orang yang diberikan kepadanya ilmu, diberikan kepadanya harta. Udah mah punya ilmu, sudah punya harta. Aduh, sudah mah kaya, soleh lagi. Sudah mah kaya, banyak harta, melimpah ruah, soleh, dermawan lagi. Takwa lagi. Insya Allah ini. Apa kata Nabi SAW? Haza afdalul manazil. Ini kelompok yang utama ini. Udah kaya, soleh lagi. Ya, udah ilmu, kemudian berharta lagi. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang diberikan kepadanya ilmu tapi tidak diberikan kepadanya harta. Dia berilmu, tahu agama, dia tahu hak-hak Allah yang mesti ditunaikan. Dia tahu fikih-fikih dasar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mohon maaf, urusan harta nggak punya. Nggak seperti yang pertama. Kalau yang pertama ya sedekah, ya haji, ya umrah, ya peduli kepada sesama, santunan anak yatim, semuanya dia kerjakan karena berharta. Yang kedua ini dia nggak berharta tapi dia
berilmu. Tapi apa kata kelompok yang kedua ini? Wa huwa shadiqun niyah. Saya memang nggak berharta. Dia benar niatnya, tapi kalau saya berharta, lau anna li malan, kalau saya punya harta, la amiltu bi amal fulan. Saya akan beramal seperti amalan si fulan. Saya mau sedekah, saya mau haji, saya mau umrah, tapi apa? Saya mah nggak punya apa-apa. Kata kelompok yang kedua. Tapi apa kata Nabi SAW? Kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, kedudukannya sama, pahalanya sama. Padahal yang kelompok kedua ini tidak punya harta, tapi digolongkan seperti orang yang berharta. Tapi dia punya ilmu. Ini yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Diberikan kepadanya harta, tapi tidak diberikan kepadanya ilmu. Melimpah ruah, asetnya di mana-mana. Ya, mobil mewah, rumah megah, apa aja punya. Disanjung oleh manusia, kedudukan ada. Tapi untuk urusan agama, ilmu, dia nonsen. Dia nggak ngerti mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti bagaimana tata cara wudhu Nabi. Nggak ngerti bagaimana dia cara beribadah kepada Allah. Dia nggak ngerti bagaimana toharah. Nggak ngerti bagaimana ini syirik. Ini bagaimana menyekutukan Allah. Nggak paham dia. Uang Masya Allah. Tapi uang Masya Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Fahaza akhbasul manazil. Ini kelompok yang ketiga ini. Sekalipun banyak hartanya. Dapat kedudukan di mana-mana. Disanjung oleh manusia. Tapi nggak punya ilmu. Akhbasul manazil. Ini adalah seburuk-buruk kelompok. Sehina-hina golongan. Ada lagi yang keempat. Yang keempat. Tidak diberikan kepadanya harta. Tidak diberikan kepadanya ilmu. Dan dia cuma berangan-angan ngelamun aja. Kalau saya begini, kalau saya begitu, mau begini kali ya. Ngayal aja. Saya juga kalau punya mau begini. Tapi cuma ngimpi, ngelamun aja. Nggak ada harta, nggak ada ilmu. Apa kata Nabi SAW? Kelompok yang ketiga dengan kelompok yang keempat, kedudukannya, kehinaannya sama. Hinanya sama. Di antara empat kelompok ini, di mana kita berada? Maunya jadi kelompok yang mana, Pak? Satu dong. Udah ilmu, berharta lagi. Minimal kalau nggak jadi kelompok yang pertama, kita jadi kelompok yang... Jangan sekali-kali jadi kelompok yang ketiga, dia berharta, tapi nggak berilmu. Apalagi jadi yang kelompok yang keempat, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Nggak ada yang kelima, Pak. Nggak ada yang kelima. Nah, kita di mana berada? Kita pengen jadi yang satu atau jadi yang kedua. Dan itulah kehidupan, nggak lepas dari empat kelompok ini, dan itu dalam rangka bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, menanti kematian, dan setelah kematian mendapatkan pensiunan dari harta yang didapatkan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada diskusi atau ada tambahan? Kami persilahkan. Ya, diskusi atau ada tambahan? Kami persilahkan. Ya, dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kehidupan. Ya, ini mata fakur, sharing aja, Pak. Ya, sharing aja, tukar pikiran. Karena biar kita datang ke sini itu bukan hanya ya sebatas ya menikmati alamnya, tapi bagaimana kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Mengingat perjalanan kehidupan kita, eksistensi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan, Pak, dari sedekah yang dikeluarkan, amal ibadah yang dikerjakan, catatannya adalah ikhlasun niyah, ikhlas niatnya. Kalaupun kita mengeluarkan harta, mohon maaf, bukan karena mancing harta dengan harta. Saya mau sedekah biar kaya. Nah, jangan. Ya, sampai ada orang kafir tuh sama juga. Mereka tuh punya keyakinan hukum gravitasi, hukum tarik menarik. Ya, the power of giving. Kekuatan memberi. Semakin banyak memberi, dia akan semakin banyak menerima. Dia itu memberi karena pengen menerima. Dia itu sedekah karena pengen kaya. Nah, ini salah ini nih. Dan ini tidak dibenarkan kalau seorang beribadah karena dunia. Ya kan ada sekarang, pengen apa? Sedekah aja. Apalagi nih, pengen apa? Pengen mobil ini, sholawatin aja. Ini apa ini sholawat? Ya, pengen apa? Sini nih hartanya nih, sedekahin dulu. Tidak bisa bersedekah untuk narik harta. Ada istilahnya ngasnap loh, Pak. Ngasnap. Pernah dengar Pak ngasnap? Ada orang yang kelilit hutang. Pengen selesai dari
hutangnya, dia malah dimintain uang. Kamu punya uang berapa? 10 juta sini. Kamu dengan waktu sekian lama hutangmu lunas. Nggak tahu dari mana caranya itu. Yang penting sedekah dulu kan. Buat anak yatim lagi. Nah kalau sedekah kayak gitu, sama sekali tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Dia ibadahnya, sedekahnya karena dunia. Nggak bisa. Terus gimana kalau sekarang kita bersedekah sekaligus juga pengen berkah? Kalau itu tidak apa-apa, karena memang kita beribadah lihat karena Allah, kemudian diiringi dengan ya fadilah-fadilah yang telah ditetapkan, maka itu tidak mengapa. Tapi ada juga yang dia dalam rangka ibadah, tapi lebih banyak dominan karena dunianya. Maka para ulama sebutkan, dia berkurang tauhidnya, berkurang berarti tingkat keikhlasannya. Terus bagaimana? Nah, kita beribadah udah karena Allah saja. Adapun fadilahnya nanti, tentang keutamaannya kalau dengan sedekah itu akan diganti 100 sampai 700 sampai berkali lipat, itu urusan Allah udah. Diangkat balanya, kesusahannya, itu urusan Allah sudah. Yang penting lillahi ta'ala mengharap pahala dari Allah. Udah itu aja udah. Jadi jangan sampai karena kita sedekah karena dunia tadi. Ya karena kan ada, mohon maaf Pak, itu bukan yang baru-baru, yang viral itu bukan, itu mah baru Pak. Udah lama yang istilah namanya asnaf, ngasnaf. Ada bagian, kamu sampai ada matematikanya. Makanya sampai ada matematika jodoh, matematika sedekah. Itu bukan perkara baru. Udah ada lama Pak orang ngalamin begitu. Dan kalau orang punya masalah, datang. Nih uang kamu berapa? Sampai berani pinjam dulu, sedekahin dulu. Nanti itu ada baliknya nanti. Gimana aja nggak tahu, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba begitu katanya. Dan itu tetap tidak dihitung sebagai ibadah. Karena apa? Catatan bahwa ibadah itu, sedekah itu harus lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah. Udah sedekah Al-Quran, udah. Kemudian kita alirkan air untuk masyarakat banyak, orang banyak, udah lillahi ta'ala. Udah bangun pesantren, masjid, udah lillahi ta'ala. Lupain aja udah. Jangan karena pengen disebut dengan orang yang dermawan, pengen begini, pengen begitu, keluarga saya pengen begitu. Udah itu mah Allah yang punya urusan. Begitu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada tambahan lagi Pak? Cukup, baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan. Ya, silakan. Sekarang kan kita di Indonesia ya, trennya itu kan banyak membangun masjid. Contoh misalkan Prajabar, kemudian Udang Solo. Nah, itu biasa orang-orang Jakarta itu dia tuh ya entah itu dari bapak atau dari ibu-ibu itu membalut acara misal istighosah, pergi ke sana untuk ibadah. Nah hal ini kan banyak nih di tempat kita nih di daerah Jakarta nih. Nah dengan acara seperti itu, apakah memang kita ada sunnahnya itu? Misalkan kita istighosah atau ziarah ke sana, ternyata di sana kita berdoa. Yang tadi yang saya bilang trennya membangun masjid besar di daerah-daerah, terus kemudian kelompok berangkat ke sana. Anu kira-kira bagaimana ya ini? Apa namanya menyikapi hal gitu, Mas Ustaz? Ya. Terima kasih. Iya, pada dasarnya membangun masjid, kemudian mengakomodir dana dalam rangka syiar-syiar Allah, membangun masjid, membangun pesantren, itu baik dan memang harus begitu. Itu ta'awan 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi tentu ya dengan cara-cara yang disyariatkan oleh agama. Adapun tadi yang disebutkan dengan fenomena berangkat ke tempat tertentu, melakukan istighosah yang sebenarnya istighosahnya ya hanya sebatas acara yang dibuat-buat saja, bukan karena istighosah karena ada dalam bala petaka tertentu kemudian istighosah bersama. Ini kan semuanya dibuat aja namanya istighosah gitu kan. Yang di dalamnya mohon maaf ya balutannya istighosah tapi isinya kadang-kadang bukan istighosah, ya nyanyian, kadang-kadang yaitu laki dengan perempuan ikhtilat, ya bercampur baur, terjadi banyak fitnah, ada banyak kemaksiatan. Walaupun dengan nama istighosah tentu dalam fenomena seperti itu tidak diperkenankan. Adapun kalau kita mau bersedekah, ya menggalang dana untuk pembangunan masjid, ya silakan, tetapi tentu dengan cara-cara yang syar'i. Ya bukan dengan mendatangi tempat tertentu,
ya kemudian diakomodir, dia di tempat-tempat tertentu ada dengan istilah, ya namanya istilahnya ziarah, ya pakai bis, namanya ziarah. Padahal hakikatnya sebenarnya dia mau, ya pelesiran lah bahasa kitanya itu, pelesiran, jalan-jalan, cuman pakai bahasa istilah ziarah. Tapi sebenarnya benar, ziarah secara bahasa itu kan artinya kunjungan, melakukan kunjungan. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka itu ziarahnya itu ke tempat tertentu, ke makam tertentu kan. Ke tempat tertentu, makam tertentu. Yang kemudian mereka juga, mohon maaf, ya mereka meminta tabarrukan ya ke makam-makam yang dianggap dia punya keberkahan tersendiri, dikeramatkan, kemudian dianggap punya kekhususan. Nah ini yang tidak diperkenankan. Nabi SAW sebutkan, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketika Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun ketika tempat-tempat tertentu dijadikan destinasi atas nama ziarah ibadah, maka tentu ini tidak diperkenankan. Adapun kalau dia memang mau napak tilas dalam rangka menggali sebuah sejarah, itu tidak mengapa sebenarnya. Pengen tahu nih napak tilas ini sejarahnya begini-begini, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian dia datang ke tempat tertentu dalam rangka meminta, kemudian menganggap bahwa itu punya kekhususan dan di situ adalah tempat yang mustajabah dalam berdoa, ini yang tidak diperkenankan. Adapun tadi mengakomodirnya, kemudian dia melakukan istighosah. Istighosahnya juga istighosah yang harus syar'i mestinya. Jangan sampai di lapangan laki perempuan campur aduk, mana yang mahram dan bukan mahram, kemudian dia berdoa atas nama istighosah tadi dengan menggunakan bawa bendera misalnya. Kemudian ada nyanyi-nyanyian di situ, tentu itu bukan bagian daripada istighosah. Istighosah itu meminta pertolongan. Ya, sebagaimana Nabi SAW meminta kepada Allah agar diturunkan hujan lewat istisqanya. Itu kan meminta istighosah, doanya sampai begini. Sampai kelihatan ketiaknya, begini. Itu istighosah itu benar begini. Adapun malah nyanyi-nyanyi istighosah kok nyanyi-nyanyi. Itu bukan disebut dengan istighosah. Nah maka di tengah itu kemudian ada mengakomodir untuk pembangunan masjid, ya itunya baik, tapi jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kita lebih bijak, ya kalau yang kita lebih memilih untuk syiar-syiar yang memang dengan cara yang baik. Kalau masjid yang dibangun sekarang masih banyak yang dibutuhkan. Nah itu yang kita bantu untuk hafiz Quran, pembangunan Al-Quran, pembangunan untuk pondok Al-Quran. Nah itu yang kita bantu. Adapun lewat jalan-jalan yang tadi, lewat pembangunan tempat tertentu untuk yang dikeramatkan seperti itu, sebisa mungkin ya dihindari, dan itu bukan bagian daripada syiar. Ya malah dibangunkan masjid di situ lagi kan, di atas kuburan itu. Ya tentunya itu tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan tuntunan agama. Wallahu ta'ala a'lam. Ya ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Ya sudah masuk syuruk belum? Sudah, baik, karena sudah masuk waktu syuruk, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Ini terutama di tengah perjalanan kita saat ini, insya Allah tetap berbahagia ya di tempat ini, tapi kita juga tetap berzikir kepada Allah. Semoga Allah membimbing, menuntun, mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengistiqomahkan kita sampai kematian tiba. Dan tetap apapun yang kita kerjakan berpahala, bukan hanya di dunia, semoga terus mengalir sampai kelak kita dimasukkan ke dalam surga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.